Halo, Bingsun The Movie Lovers. Finally, kita ada di final episode dari drama Perfect Family. Kira-kira endingnya gimana, guys? Without any further ado, check it out. 약속 이렇게 하는 수밖에 없었어요. Scene diawali ketika orang tua angkat Sun Hye memakan masakan sup rumput laut buatan Sun Hye. Ternyata Sun Hye disuruh oleh ayah kandungnya untuk meracuni orang tua angkatnya. Sun Hye bertemu dengan ayah kandungnya ketika dia ditelepon olehnya. Dan ternyata selama ini Choi Hyun Min mengawasi Sun Hye. Choi Hyun Min mengajak Sun Hye untuk tinggal bersama dan memulai hidup baru lagi. Karena orang tua angkat Sun Hye tidak mungkin hidup bersama dengan Sun Hye lagi. Choi Hyun Min meminta tolong Sun Hye untuk melakukan perbuatan jahat kepada orang tua angkatnya. Sun Hye menawarkan masakannya untuk Choi Hyun Min. Namun Choi Hyun Min tidak mau mencicipinya. Dia malah memilih minuman. Saat ingin menuangkan minuman di gelas, dia teringat bahwa jika ingin hidup sendiri, mereka butuh uang. Dan Sun Hye menyuruh Choi Hyun Min untuk mengambil uang yang ada di brankas dengan kode sandi ulang tahun Sun Hye. Setelah mencoba berkali-kali, Choi Hyun Min gagal. Dia gagal memasukkan sandi ulang tahun Sun Hye. Dia merasa emosi dan marah karena sandinya tidak bisa semua. Lalu dia meminum minumannya yang ada di atas brankas. Tiba-tiba dia teringat kejadian Sun Hye lahir. Sun Hye menangis melihat ayahnya mengingat hal itu. Lalu Choi Hyun Min memasukkan kode 0827. Ternyata Sun Hye lahir pada tanggal 08/27/2007. Choi Hyun Min berhasil membuka dan mendapatkan uang itu. Ketika dia senang mendapatkan uang itu, tiba-tiba leher dia tercekik dan dia pergi menuju dapur. Sun Hye melihat itu sedih dan menangis. Dia mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah dia dengan memalsukan bubuk kacang ke minuman tadi. Sun Hye pun menuju tempat makan dan meminum minuman itu juga. Namun ibunya sadar dan membuang minuman itu. Ibunya memeluk Sun Hye dan mengatakan, "Kamu adalah putri ibu yang sangat berharga. Ibu akan melindungimu sampai kapanpun." Ayah Sun Hye pun datang memeluk Sun Hye dan mengatakan, "Kita adalah keluarga." Namun itu semua adalah mimpi. Saat detektif Shin datang, dia melihat Sun Hye, Choi Hyun Min dan kedua orang tua angkat Sun Hye tidak sadarkan diri. Di lain hari, Young Hyo sedang berada di kafe mengerjakan sebuah surat. Dia mengetik surat kepada Sun Hye dan menulis bahwa dia mengunjungi rumah Sun Hye dengan keadaan yang sudah direnovasi. Dia disambut baik oleh kedua orang tuanya. Mereka sangat kesepian. Mereka kesepian tanpa kehadiran Sun Hye dan Soyoung akan bebas dari penjara bulan depan dan mengatakan bahwa Young Hyo sangat merindukannya. Di pagi hari ketika orang tua angkat Sun Hye sedang sarapan di rumah, ibu Sun Hye melihat salju turun dan memandang ke pintu. Dia berharap Sun Hye datang. Lalu mereka pergi berbelanja bersama dan ibu Sun Hye merasa ada yang mengawasi mereka. Soyoung pun keluar dari penjara di saat salju turun. Dia melihat kakak dan Young Hyo menjemputnya dan Young Hyo memaafkan perbuatannya. Lalu Young Hyo mengajak makan bersama di kafe. Young Hyo mengatakan bahwa Sun Hye ada di Kanada dan dia tidak bisa menghubunginya. Soyoung pun mengatakan bahwa dulu dia di panti asuhan. Sun Hye mengatakan akan menjadi seorang ibu. Mereka saling membicarakan Sun Hye dan membicarakan bagaimana Sun Hye kecil hidup bersama. Di rumah kedua orang tua angkat Sun Hye, ibu Sun Hye berhenti memotong masakan dan mengajak ngobrol ayah Sun Hye. Dia membicarakan bagaimana Sun Hye pertama kali dibawa ke rumahnya. Sun Hye kecil yang malu-malu masuk ke rumah dengan perut keroncongnya. Mereka tertawa bersama, mengingat kejadian bersama Sun Hye. Tiba-tiba ibu Sun Hye melihat ke arah pintu masuk dan merasa melihat Sun Hye. Ayah kaget dan pergi keluar rumah. Mereka mengejar Sun Hye sampai ke halaman dan bertemu dengan Sun Hye. Ibunya memanggil nama Sun Hye dan Sun Hye pun berbalik dengan tatapan sedih dan menangis. Sun Hye pun diajak makan bersama dan Sun Hye mengatakan, "Maaf karena telah membuatmu khawatir. Kupikir aku harus pergi agar ayah dan ibu bahagia. Aku menghilang dan merasa takut. Sejauh apapun aku pergi, aku tetap merindukan kalian. Tapi untuk terakhir kalinya, aku ingin meyakinkan diriku lagi. Apakah aku bisa tinggal bersama ayah dan ibu lagi?" Mereka mengatakan, "Kami menunggumu selama ini. Kamu adalah putri ibu. Kamu pantas untuk tinggal di sini.
Ayah tidak bisa kehilangan keluarga ayah lagi. Maafkan ayah, Sunhei. Biarpun kamu mengawasi ayah, tapi ayah tidak tega untuk mengawasimu lagi. Ibu mengatakan hal-hal lain bahwa kita adalah keluarga. Semua orang tidaklah sempurna. Apakah kita tetap bisa menjadi orang tuamu walaupun tidak sempurna? Sunhei menimpali, bolehkah aku menjadi putrimu kembali? Lalu mereka pun berpelukan dan ayah Sunhei pun ikut memeluknya. Sunhei mengatakan, terima kasih ayah dan ibu. Di kamar Sunhei mengirimkan surat untuk neneknya. Dia membicarakan ayahnya ingin berfoto bersama untuk keluarga. Dia mengirimkan surat itu melalui pos. Dan nenek Sunhei membacanya dan berpikir, dia telah meninggalkan keluarganya. Neneknya berpikir tidak bisa mempertahankan keluarganya. Lalu dia berpikir akan memperbaikinya. Aku membiarkan anak sulungku sendirian, menanggung semua derita ini. Nenek pun sedih bimbang karena surat dari Sunhei. Sunhei meminta nenek datang dan menasihat nenek Sunhei memberikan sebuah nasihat. Di pagi hari ketika mereka berfoto bersama, Sunhei menunggu kedatangan neneknya. Akhirnya nenek datang bersama penasehatnya. Sunhei pun bertemu lagi dengan neneknya. Sunhei berterima kasih kepada neneknya dan tersenyum meminta nenek untuk berjalan bersama tanpa kursi roda. Sunhei datang dengan membawa ibu ayah Sunhei. Ayah Sunhei menyapanya dan dia mengatakan, putrimu yang mengajak ibu datang. Ibu ingin meminta maaf. Maafkan ibu karena telah membuatmu menderita. Maafkan ibu atas segalanya. Ayah Sunhei menjawab, maaf tidak bisa memahamimu selama ini ibu. Lalu nenek mendekati ibu Sunhei dan meminta maaf kepadanya. Dia pun menangis bersama. Sesi pemotretan pun diambil. Foto dipasang di keluarga Sunhei. Di pagi hari mereka menyiapkan makan pagi bersama. Sunhei membantu ibu. Ayah yang bangga melihat itu pun membantu memasaknya. Mereka makan bersama dan hidup bahagia seperti sebelumnya. Lalu film pun berakhir dengan happy ending. Nah, kira-kira akan review film apa lagi nih guys? Jangan lupa komen di bawah ya. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching, Besti.